Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nola Hurnawahyuni dari kelas 6 APG PAUD dengan NIM 1907925 dari Universitas Pendidikan Indonesia. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan bahan ajaran di AMPU oleh dosen pengampu yaitu Ibu Pepi Nuronia MPD. Berikut ini merupakan cover dari bahan ajar yang saya buat. Nah, sebelum memasuki materi selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan apa itu bahan ajar. Jadi, bahan ajar merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan mengajar di dalam kelas. Adapun bahan ajar yang saya buat ini berupa handout. Nah, handout ini bertemakan lingkunganku dengan subtema rumahku. Setelah cover tersebut, di sini terdapat pendahuluan. Jadi pendahuluan ini berisi bahan ajar ini dibuat dengan mempertimbangkan perkembangan anak, terutama untuk anak usia dini. Alasan penulis menyusun bahan ajar ini untuk meningkatkan kreativitas penulis sebagai calon pendidik, juga untuk membantu meningkatkan fisik motorik anak usia 4-5 tahun. Fokus utama dalam bahan ajar ini yaitu fisik motorik halus pada anak usia 4-5 tahun. Jadi dalam pendahuluan ini bahan ajar ini dibuat dengan mempertimbangkan aspek perkembangan motorik halus anak yang mengacu pada Permendikbud nomor 137 tentang standar pencapaian perkembangan anak. Kemudian terdapat juga petunjuk penggunaan bahan ajar. Jadi bahan ajar untuk anak usia dini merupakan bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran untuk menstimulasi aspek perkembangan anak. Adapun pengembangan yang dilakukannya yaitu berupa kegiatan RPP 1. Nah, dengan temanya itu kan tadi lingkunganku, dengan subtemanya rumahku, dan kompetensi dasarnya 3.3 dan jadi bahan ajaran saya buat ini berupa handout. Berikut ini adalah handoutnya. Jadi menggunakan kegiatan 1 dengan kelompok usia 4-5 tahun dengan tema lingkunganku dan subtemanya yaitu rumahku. Kemudian kegiatannya itu berupa melipat origami dengan kompetensi dasar terdapat ada 1.3, 3.3, 4.3, 2.6, 3.15 dan 4.15. Kemudian terdapat juga indikatornya yaitu di sini ada 4. Nah, selain indikator terdapat juga ada media yang digunakannya itu berupa kertas origami dan pensil. Kemudian strategi pembelajaran itu menggunakan metode demonstrasi. Adapun langkah-langkah kegiatannya itu jadi di sini pendidik langsung mempraktikkan kegiatan melipat origami menjadi bentuk rumah sesuai dengan tahap-tahap yang dipraktikkan. Kemudian materi yang digunakan itu ada pengertian rumah, ada fungsi rumah, ada bagi-bagian rumah, dan ada jenis-jenis rumah. Nah, yang pertama ada pengertian rumah itu sendiri. Jadi, rumah adalah tempat tinggal dan untuk berlindung bagi anggota keluarga dan pengaruh luar yang kurang baik, serta berlindung dari serangan matahari, udara dingin, dan akses lainnya merugikan. Kemudian yang kedua ada fungsi rumah. Di sini fungsi rumahnya terdapat 5. Yang pertama itu sebagai tempat berlindung, kedua sebagai tempat belajar, yang ketiga sebagai tempat ibadah, yang keempat ada sebagai tempat beristirahat, yang terakhir sebagai pendidikan karakter. Setelah itu ada bagian-bagian rumah. Di sini bagian-bagian rumah itu ada dinding, jadi itu contohnya gitu. Kemudian ada pintu itu jadi bentuknya begini gitu. Kemudian ada jendela dan kemudian ada
ada lantai. Kemudian di sini ada jenis-jenis rumah. Jadi jenis-jenis rumah ini terdapat ada beberapa jenis. Yang pertama ada rumah susun, yang kedua ada istana, yang ketiga ada kantor. Kemudian, nah yang terakhir ini terdapat penilaian, instrumen penilaiannya. Jadi di sini terdapat ada indikator dan penilaiannya itu menggunakan skala rubrik, yaitu ada MB, ada BB, ada BSB, dan ada BE. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.